Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, sahabat Bob ya. Nanti malam ya, berarti dini hari ya, 1:45 kita akan ketemu dengan Sampdoria ya. Pastikan sahabat Bob nonton ya. Kita berikan dukungan yang terbaik buat Inter ya. Semoga momentum kebangkitan Inter ini terus berlanjut sahabat Bob. Kita pengen yang terbaik buat Inter. Dan gue sedikit pengen bahas nih sahabat Bob, apa aja booster-booster kita sebelum pertandingan melawan Sampdoria. Tapi sebelumnya sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow ya, kita akan bertemu dengan Sampdoria. Kita akan melanjutkan tren positif kita sahabat Bob ya. Kita sudah di Serie A, kita sudah 3 kali berturut-turut menang, dan di Liga Champions kita juga sudah lolos ke 16 besar. Ini adalah momentum ya. Sedikit kemarin yang gue baca bahwa Bastoni bilang bahwa momentum kita di Liga Champions kita harus bawa ke Serie A. Kenapa? Karena kita percaya apa yang kita lakukan ini pasti akan berhasil. Yang paling penting bagaimana kita menjalani prosesnya. Luar biasa sahabat Bob, ini benar-benar kita akan kedatangan tamu Sampdoria. Ya Sampdoria sahabat Bob tahu ya, Stankovic ya, mantan pemain Inter itu akan membawa timnya ke Sampdoria, dan dia juga pasti pengen dapatkan poin. Kenapa? Karena Sampdoria sahabat Bob di musim ini kalah sudah 7 kali, baru menang sekali itu juga kemarin lawan Lecce, dan sebelum-sebelumnya kebanyakan kalah sahabat Bob. Jadi ya kita tetap seperti gue bilang, membumi, tetap tidak boleh menganggap remeh. Siapapun lawan di dalam sepak bola itu tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Itu yang selalu gue bilang, bola itu bulat ya. Kita nggak tahu, semua dibuktikan di lapangan ya. Tapi kalau kita melihat secara prediksi, Inter kalau gue ya, prediksi gue nggak tahu, sahabat Bob silakan bikin komennya prediksinya seperti apa. Inter akan menang besar sahabat Bob ya. Jadi kalau itu prediksi gue, nggak tahu sahabat Bob. Tapi pada prinsipnya sahabat Bob ya, nanti inilah saatnya Inzaghi mulai merotasi ya. Kemarin siapa De Vrij tidak main, kemungkinan dia akan bermain nanti ya. Jadi Acerbi ya, Acerbi akan bermain nanti. Jadi ini adalah benar-benar membuat kita banyak pilihan, terutama di lini depan ya. Apakah Lukaku akan bermain di awal? Gua rasa sih enggak ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Kemungkinan Korea mungkin dengan Dzeko, Lautaro Martinez mungkin diistirahatkan, mungkin di babak kedua. Kita melihat bagaimana pertandingan nanti gitu loh. Nah, sahabat Bob ya, semoga aja nanti kita berharap Gosens dikasih kesempatan untuk menjadi starter. Tapi memang gini ya sahabat Bob ya, di sepak bola itu kalau seorang pemain yang lagi gacor-gacornya itu susah untuk dicadangkan. Kayak seperti yang dialami di Marco ya. Di Marco dengan Bastoni ini lagi gacor-gacornya ya. Ini benar-benar susah untuk kita berpikir dia akan dicadangkan. Tapi ya kita berharap semoga Gosens dapat kesempatan ya, ini akan membangkitkan kepercayaan diri dia seperti yang dilakukan Inzaghi terhadap si Lautaro. Lautaro bagaimana kemarin paceklik gol, tapi Inzaghi terus percaya dan akhirnya dia membuktikan mental juaranya dia sahabat Bob, dan dia benar-benar punya peran vital di Inter sahabat Bob. Semoga aja. Nah di kanan bisa jadi nanti Darmian dikasih kesempatan ya, Dum juga bermain bagus ya. Kita akan melihat nih, ini adalah saatnya Inzaghi benar-benar merotasi gitu kan. Bisa juga nanti Aslani dipasang ya, mungkin Aslani dengan Hakan dipasang bareng, terus Mkhitaryan, mungkin Barella dikasih istirahat ya. Semoga aja sahabat Bob, ini kita kan masih prediksi ya, tapi yang perlu kita waspadai ya, kalau di Sampdoria itu salah satu adalah ini ya, Caputo ini sebenarnya kan dulu pemain Sassuolo ya. Ini orang udah tua-tua jadi keladi gitu, tapi memang di Sampdoria juga penurunannya luar biasa performancenya, tapi tetap kita harus waspadai Juricic ya. Jadi ini pemain-pemain yang perlu kita waspadai gitu loh. Terus Quagliarella ya, itu kaptennya dia yang udah tua, usia 39 tahun. Tapi memang performancenya Sampdoria di musim ini memang jauh dari kata bagus sahabat Bob. Tapi tetap Inter hanya fokus saja
fokus dengan tujuan. Kita harus seperti yang dibilang sama Toro gitu loh, bahwa kita tidak memikirkan bagaimana kita harus sampai di nomor satu. Kita hanya menjalankan step by step, ya, satu demi satu pertandingan, ya, kita lewati ya. Jadi kita hanya fokus dengan pertandingan apa yang kita hadapi di saat itu. Ini luar biasa sahabat Bob, ya. Jadi ini akan membuat Inter jauh lebih kuat sahabat Bob, ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kayak begini, Inter akan jauh lebih pede ya untuk menghadapi Sampdoria. Nah ini sahabat gua pengen pengen salah satu yang pengen gua bahas adalah ini mantan pelatihnya si Simone Inzaghi dulu waktu di Lazio di 2000 ya. Ini adalah Sven-Goran Eriksson. Masih ingat? Dia ini mantan pelatihnya Lazio dan juga pernah melatih Inggris ya. Simone Inzaghi bisa membawa Inter kembali ke dalam perebutan gelar Serie A. Sekarang setelah memiliki Lukaku kembali ya. Jadi sebenarnya sahabat Bob ya, kemarin banyak sekali dengan dengan Lukaku cedera, dengan Brozovic cedera, banyak sekali orang gak optimis melihat Inter, apalagi Inter terseok-seok. Tapi sekarang ya kita melihat bagaimana peran Lukaku hanya 10 menit bermain, kita melihat bagaimana auranya, bagaimana sinerginya, ini benar-benar membuat gairahnya pemain untuk mencapai level tertinggi sahabat Bob ya, benar-benar luar biasa. Nah ini yang dia bilang, saya mengenal Simone Inzaghi dengan baik, saya menyukainya dan mengetahuinya bahwa Internya telah kembali ke performa terbaiknya di Italia, di Eropa, membuat saya bahagia. Perjuangan mereka di awal adalah sesuatu yang bisa terjadi, tapi itu mungkin untuk pulih. Bahkan jika saat ini banyak tim di depan mereka, dan Inzaghi sendiri mengetahui hal ini dari pengalaman langsung. Pada musim kami memenangkan Scudetto pada tahun 2000, kami tertinggal 1 poin, 9 poin, kata Eriksson. Tentang kemenangan Inzaghi dalam perburuan gelar sebagai pemain bersama Lazio. Kali ini Simone punya lebih banyak waktu untuk melakukannya. Dan Lukaku is back. Sebentar lagi juga Brozovic akan balik. Artinya sahabat Bob, mungkin ada yang berpikir, wah nanti kalau Brozo masuk gimana nih permainannya? Kita harus berpikir lebih optimis sahabat Bob. Kenapa? Dengan Brozo kembali, Inter makin kuat. Pilihan Inzaghi makin banyak. Dan ini akan menjadi kekuatan Inter yang jauh lebih luar biasa sahabat Bob. Wow, ini benar-benar menurut gua ini sesuatu yang benar-benar membuat Inter akan jauh lebih kuat dibanding musim-musim sebelumnya sahabat Bob ya. Terus sedikit di wawancara adalah apa yang dibilang sama Javier Zanetti ya. Zanetti menyatakan tempat Nerazzurri di babak 16 besar mendorong maju ya, ini yang kemarin push forwarding ya. Artinya ini yang benar-benar membuat Inter akan jauh lebih kompetitif sahabat Bob. Dan kalau gua pribadi ya, Inter menurut gua bisa melalui 16 besar nih. Tapi nggak tahu sampai di mana ya. Ini prediksi gua aja ya. Jadi benar-benar ini akan membuat Inter jauh lebih baik sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob. Kenapa? Karena dengan kekuatan Inter yang sekarang ya banyak sekali orang tidak bisa prediksi gitu loh bahwa Inter akan sampai di mana gitu loh. Nah, sahabat Bob, ini ada sedikit kan kemarin kan ada gua berbicara tentang Milan Skriniar gitu loh. Jadi sebenarnya Milan Skriniar kan sudah menyatakan bahwa dia punya kecintaan terhadap Inter, terhadap baju Inter gitu loh. Jadi ya dia bisa belajar dari Lukaku ya. Lukaku bagaimana ya tergoda kemarin dengan uang besar dengan Chelsea ya, tapi ternyata 1 tahun di sana apa yang terjadi? Tapi ya karena kecintaan dia ke Inter, dia balik lagi ke Inter. Nah harusnya ini menjadi satu pertimbangan buat Milan Skriniar gitu loh, bahwa kesetiaan itu juga jauh bukan hanya bicara duit gitu ya. Kalau kita berbicara kesetiaan ya kita lihat juga bagaimana Javier Zanetti menjadi legenda di Inter. Bagaimana dulu waktu dia waktu masih bermain,
seperti apa tawaran-tawaran dari Real Madrid, banyak sekali. Tapi inilah yang berbicara kesetiaan. Tapi kita nggak tahu di zaman sekarang tuh kesetiaan itu seperti apa ya. Kita juga tidak bisa berharap banyak. Tapi gue berharap Milan Skriniar tetap bertahan, sahabat Bob. Nah, terus ini ya yang paling menarik ya, mentalitas direvitalisasi. Kembalinya Brozovic dan Lukaku berarti Inter masih percaya gelar Serie A Italia. Itu menurut media Italia. Benar, itu yang gue bilang tadi gitu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dengan kembalinya mereka, ini akan menjadi benar-benar Inter yang benar-benar extraordinary. Nah, ini satu lagi sedikit, sahabat Bob. 5 hal yang kami pelajari dari Inter minggu ini. Federico De Marco melakukan yang terbaik untuk mempertahankan Robin Gosens di bangku kerja atau di bangku cadangan ya, sahabat Bob. Ini sebenarnya inilah ya yang gue bilang tadi, kalau pemain lagi gacor-gacornya susah untuk dia bermain sebagai pemain cadangan. Nah, satu yang membuat Inter bangkit adalah Henrikh Mkhitaryan datang di waktu yang tepat ya, sahabat Bob. Arturo Vidal, Matias Vecino yang telah pergi ya, dan kita datang ya. Kalau gua kan udah tahu ya Mkhitaryan itu seperti apa waktu di Dortmund, di Arsenal, di MU. Ini orang pemain hebat gua, walaupun umurnya udah 33 tahun dan banyak sekali fans Inter tidak mempunyai ekspektasi terhadap Mkhitaryan. Tapi kita lihat bagaimana kontribusi dia ke Inter ya. 2 kali main terakhir cetak gol, terus cetak gol lagi, sahabat gol. Luar biasa ya. Selamat buat Mkhitaryan. Terus Alessandro Bastoni kembali ke dalam bentuk permainannya. Sahabat Bob masih ingat lawan Udinese, dia ditarik di babak kedua. Itu bukan babak kedua, babak pertama. Itu membuat mental dia, sahabat Bob. Tapi itulah hebatnya bagaimana Inzaghi menangani si Bastoni. Dan sekarang kita melihat bagaimana ya kemarin permainan terbaik Bastoni, luar biasa. Bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menjadi sayap, bagaimana dia mengumpan. Ini luar biasa, sahabat Bob. Ini adalah salah satu faktor Inter menjadi extraordinary. Terus Federico Di Marco juga melakukan yang sangat luar biasa ya. Kita melihat bagaimana umpan dia ya. Ini gila gitu loh. Benar-benar ini membuat Inter luar biasa. Ya, ini. Terus yang keempat adalah tentang Edin Dzeko ya. Edin Dzeko, sahabat Bob, luar biasa. Dia di present ciptakan cetak 2 gol, dan dia jago banget menahan bola, menahan permainan, bahkan dia sampai ke bawah. Ini luar biasa. Jadi ini makanya kalau gue bilang kan, ternyata benar ada wacana dari Inter untuk memperpanjang kontrak dia. Kan itu yang gue bilang kemarin, kalau gue jadi manajemen, gue perpanjang kontraknya. Umur segitu belum menunjukkan dia menurun performansinya, sahabat Bob. Semoga aja ini terus berlanjut, sahabat Bob. Terus yang kelima, Simone Inzaghi memiliki sentuhan Eropa, di mana Antonio Conte gagal ya. Simone Inzaghi yang menang. Kalau Conte hanya meloloskan ke 16 lolos ke Liga Champions, hanya penyisihan, tapi Simone Inzaghi selalu membawa melewati 16 besar, sahabat Bob. Ini luar biasa. Pencapaian luar biasa dari Inzaghi dan timnya yang dilebih-lebihkan, mengingat dia tidak dapat memanggil Brozovic dan Lukaku untuk sebagian besar musim ini. Bermain melawan tim seperti Bayern Munchen dan Barcelona. Dengan mendirikan kembali Inter di Eropa setelah masa paceklik, klub menjadi pilihan yang lebih menarik bagi investor dan pemain potensial. Pekerjaan dilakukan dengan baik oleh Simone Inzaghi. Luar biasa, sahabat Bob. Jadi booster kita sebelum pertandingan lawan Sampdoria ini luar biasa. Sahabat Bob, pastikan ya kita benar-benar concern nanti ya. Menurut gua permainan juga akan menarik ya. Terus nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya, tapi ya tetap rendah hati, tetap pertahankan fighting spirit, daya juang, semangat, gairah, kerendahan hati, dan tetap bersinergi satu sama lain. Dan kekuatan Inter apa? Kekeluargaan. Ini yang terbaik, dan mereka selalu happy, selalu bersatu, sahabat Bob ya.
kita akan mendapatkan hasil yang terbaik nanti pagi. Pastikan sahabat Bung Bob terus ikuti Inter ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.